Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azanallah yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf, pembersihan jiwa dan urutan-urutannya sebagaimana ditetapkan oleh ulama salaf. Pada pekan sebelumnya kita sampai pembahasan tentang muhasabatun nafs, bagaimana memuhasabah diri sendiri, dan kemarin sudah dijelaskan di sini bahwasanya muhasabatun nafsi nau'an. Muhasabah itu ada dua macam. Ada na'un min qablil amal wa na'un min ba'dih. Yang pertama muhasabah sebelum melakukan amalan, perbuatan. Yang kedua muhasabah setelah melakukan amal perbuatan. Adapun yang pertama, muhasabah sebelum melakukan amal perbuatan, artinya seorang mukmin sebelum melakukan sesuatu hendaklah dia menahan dirinya dan dia tidak terburu-buru untuk mengerjakannya sampai yakin baginya bahwasanya mengerjakannya itu lebih kuat atau lebih baik daripada meninggalkannya. Kemudian yang kedua adalah muhasabah ba'dal amal, yaitu muhasabah setelah melakukan amal. Maka seorang muslim hendaklah dia senantiasa berusaha muhasabah dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan, dengan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan, apakah dia telah tunaikan ketaatan tersebut sebagaimana mestinya, atau dia masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam mengerjakan ketaatan tersebut. Kemudian dia muhasabah terkait perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan, bagaimana seandainya dia tidak mengerjakan, apakah itu lebih baik daripada dia kerjakan. Kemudian yang ketiga muhasabah atas perkara-perkara yang mubah, kenapa dia kerjakan, apakah dia kerjakan dalam rangka mencari kebaikan akhiratnya, ya sehingga dia akan mendapatkan keberuntungan dengan apa yang dia lakukan dari perkara mubah tersebut, atau dia semata-mata karena kepentingan dunianya sehingga dia akan menyesal dengannya. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini pembahasan muhasabah. Dan pada halaman 80 sebelum masuk pada pembahasan berikutnya yaitu as-sabr, beliau di sini menyebutkan ada beberapa faidah yang diraih oleh seorang mukmin dengan senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Kata beliau, fawaidu muhasabatin nafs di halaman 80. Beberapa faidah dari muhasabatun nafs, muhasabah diri. Beliau sebutkan di sini ada dua. Yang pertama, di antara faidah muhasabah adalah al-itla' ala uyubi nafsi, yaitu melihat
kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sendiri. Melihat kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Itu bisa didapatkan seorang muslim ketika dia melakukan muhasabatun nafs. Melihat aib-aib yang ada pada dirinya. Kata beliau, "Wa man lam yutli' ala uyubi nafsihi la yumkinuhu izalatuhu. Siapa yang tidak mau melihat aib yang ada pada dirinya, maka tidak mungkin bagi dia untuk bisa menghilangkan aib atau kekurangannya. Karena seseorang akan menghilangkan kekurangan dirinya, merubah kekurangannya, itu kalau dia melihat ada yang memang perlu dihilangkan atau dirubah. Bagaimana orang yang tidak pernah melihat kekurangan pada dirinya bisa merubah aib-aib kekurangannya? Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang memahami tentang kelemahannya, kekurangannya, aibnya, dialah yang bisa memiliki kesempatan untuk merubahnya. Ini faedah dari muhasabatun nafs. Ketika seseorang mengetahui ternyata dirinya banyak aib, banyak kekurangan, maka ada kesempatan baginya untuk memperbaikinya. Qala Yunus bin Ubaid, berkata Yunus bin Ubaid, "Inni la ajidu mi'ata hasratin min khisalil khair." Sungguh, kata Yunus bin Ubaid, aku mendapatkan 100 bentuk perangai-perangai kebaikan. Ma'a'lamu anna fanni nafsi minha wahidah. Aku tidak mengetahui ternyata bagian dariku hanya satu saja dari kebaikan. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang tidak dimiliki. Waqala Muhammad ibn Waqi', berkata Muhammad ibn Waqi', "Lau kana lidzunubi rihun." Seandainya dosa itu memiliki bau, sebagaimana kotoran memiliki bau, seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, ma qadira ahadun an yajlisa ilayya. Tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersama. Menunjukkan tawadhu'nya beliau melihat banyaknya kekurangan pada diri. Ma qadira ahadun an yajlisa ilayya. Tidak ada seorang pun yang mampu duduk kepada bersama. Warawal Imam Ahmadu an Abi Darda. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Darda. La yafqahu rajulu kullal fiqhi hatta yanqutan nasa min janbillah. Summa yarji'u ila nafsihi wa fayakunu ashadda laha maqtan. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang bisa memahami semua ilmu al-fiqh al-fahm. Tidak ada seseorang bisa memahami semua ilmu sampai dia marah atau benci kepada manusia fi janbillah, karena Allah. Benci kepada seseorang bukan karena orang tersebut, tapi karena hak Allah yang dilanggar. Summa yarji'u ila nafsi, kemudian ketika dia kembali melihat pada dirinya, fayakunu ashadda laha maqtan, maka dia menjadi lebih benci kepada keadaan dirinya daripada yang ada pada orang lain. Ini faidah yang pertama dari muhasabatun nafs. Seseorang mampu melihat aib-aib yang ada pada dirinya untuk diperbaiki. Yang kedua, di antara faidah muhasabatun nafs, kata beliau di sini, an ya'rifa haqqallahi ta'ala alaih.
dia akan mengetahui hak Allah yang harus dia tunaikan. Jadi seorang hamba akan mengetahui hak Allah yang harus dia tunaikan. Fa inna dzalika yurithuhu maqta nafsihi wal izra'a 'alaiha wa yukhlisuhu minal 'ujbi wa ru'yatil 'amal. Karena dengan muhasabah seseorang senantiasa berusaha memuhasabah, menghisab dirinya, maka dia akan memiliki ketidaksukaan dengan nafsunya, benci dengan nafsunya, dan berusaha senantiasa mencela nafsunya, membebaskan dirinya dari sikap ujub, dari riya di dalam beramal. Karena kapan seseorang memiliki sikap ujub atau sikap riya? Ketika dia melihat kelebihan-kelebihan pada dirinya yang mungkin dia tidak lihat pada saudara yang lain, pada saudaranya. Ketika seseorang melihat dirinya memiliki kelebihan-kelebihan di atas saudara-saudaranya yang lain, maka ketika itulah muncul sikap ujub dan riya. Dan biasanya orang yang ujub, orang yang riya itu tidak pandai di dalam melihat kekurangan diri. Orang yang ujub bangga dengan keadaan dirinya, orang yang riya biasanya tidak bisa melihat kekurangan dirinya. Karena yang dilihat hanya kehebatan-kehebatannya, kelebihan-kelebihannya. Adapun kekurangannya dia tidak bisa melihat. Ya. Wa yaftahu lahu babal khudu' wal dhul wal inkisar baina yadi rabbih. Dengan adanya muhasabah, ketika seseorang memuhasabah dirinya, kemudian dia lihat ternyata dirinya penuh banyak kekurangan-kekurangan, maka dengan hal tersebut akan menjadikan dia bisa khudu', tunduk, wadzul, dan menghinakan diri, wal inkisar, merendahkan diri, baina yaday rabbi, di hadapan Allah. Seseorang hamba dia akan bisa tunduk, merendahkan, menghinakan diri ketika beribadah. Kapan? Ketika dia melihat dirinya penuh dengan kekurangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia memuhasabah dirinya, banyak kewajiban-kewajiban yang dia lalaikan, yang tidak dia sempurnakan, dan banyak perkara-perkara yang haram yang dia terjang, dia langgar. Kemudian ketika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan mengetahui, memahami kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, maka menjadikan dia hamba yang tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah sangat mencintai hamba yang demikian. Wal ya'si min nafsih, dan dia merasa berputus asa dari nafsunya. Tidak banyak berharap dengan nafsunya. Wa anna an-najata la tahsulu illa bi'afwillahi wa maghfirati wa rahmatih. Dan orang yang sudah muhasabatun nafs, kemudian dia melihat banyaknya aib-aib kekurangan dirinya, maka dia akan memahami, mengetahui bahwasanya sumber keselamatan dia itu tidak mungkin dia dapatkan kecuali dengan mengharap ampunan Allah, mengharap maaf dari Allah, ampunan Allah, dan rahmat kasih sayang Allah. Ini seorang hamba yang muhasabah. Ketika dia tidak banyak berharap kepada kehebatan-kehebatan amalnya, kehebatan-kehebatan dirinya yang menyeret dia pada sikap ujub, sikap riya, dia melihat tidak ada potensi yang diharapkan dari kebaikan amalnya, maka ketika itu dia lebih banyak berharap kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan rahmat karunia kasih sayang Allah Azza wa Jalla.
Fa inna min haqqillahi, karena sesungguhnya di antara hak Allah yang harus dia tunaikan, an yuta, dan Allah senantiasa ditaati, wa la yu'sa, tidak dimaksiati atau dilanggar perintahnya, wa an yuzkar, dan hendaklah Allah senantiasa diingat, wa la yunsa, tidak dilupakan, wa an yushkar, Allah senantiasa disyukuri nikmat-nikmatnya, wa la yukfar, tidak diingkari nikmatnya. Ya, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini beberapa faedah-faedah muhasabatun nafs yang beliau sebutkan, cukup dua di sini. Yang pertama, melihat kekurangan diri. Yang kedua, menjadikan hamba semakin mengetahui hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Setelah pembahasan tentang muhasabah, maka di sini pada pembahasan selanjutnya beliau akan membahas tentang as-sabr, kesabaran. Ya, apa itu kesabaran? Bagaimana keutamaannya? Ya. Kemudian nanti beliau sebutkan di sini makna sabri wa haqiqatuh. Apa itu makna sabar dan hakikat kesabaran? Kemudian akan beliau jelaskan juga aqsamus sabri wa bi'tibari muta'allaqah, macam-macam kesabaran sesuai dengan yang dikaitkan dengannya, ya. Kemudian beliau akan sebutkan juga al-akhbar al-warida fi fadilatis sabri, ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan sabar. Ini pembahasan-pembahasan tentang sabar insyaallah akan beliau sampaikan pada pembahasan setelah muhasabatun nafs. Ikhwani wa akhwati a'azanakum, kita masuk pada bagian yang pertama di halaman 81 tentang ya as-sabr. Apa itu as-sabr? Beliau mengatakan di sini sebagai muqaddimah atau pengantar di dalam pembahasan sabar, Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yabku la yakbu. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kesabaran itu sebagai karunia yang tidak mungkin, ya, luput. Jadi kesabaran adalah jawadan, pemberian Allah yang tidak luput. Artinya orang yang mendapatkannya, dia tidak akan luput dari kebaikan-kebaikan yang besar. Ini karunia yang besar kalau Allah berikan kesabaran pada seseorang. Ya. Sabar itu karunia yang dengan sebabnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sariman la yanbu, dan sabar itu selaksana sariman, sebuah pedang yang tajam, la yanbu, yang tidak pernah meleset sasarannya. Ibarat seorang prajurit, seorang tentara, seorang pasukan, ya, yang mana dia memiliki senjata berupa pedang yang tajam, yang pedang ini tidak pernah meleset dari sasaran. Ini sabar, senjata yang sangat ampuh yang Allah berikan kepada orang beriman. Wa jundan ghaliban la yuhzam, dan sabar ini ibarat jundan ghaliban, pasukan yang senantiasa meraih kemenangan, la yuhzam, yang tidak pernah terkalahkan. Senjata seorang mukmin ibarat pasukan yang tidak pernah terkalahkan, itu as-sabr. Wa hisnan hasinan la yuhdam, dan sabar itu ibarat benteng yang sangat kokoh yang tidak bisa dirobohkan. Itu sabar. Fahuwa wan nasru akhwani syaqiqan. Kata beliau, kesabaran dan pertolongan Allah itu seperti dua saudara kandung, ya, dua saudara kandung. Sabar dan pertolongan artinya sangat dekat. Antara kesabaran dan pertolongan Allah Azza wa Jalla
itu seperti ya akhwani syaqiqani, dua saudara kandung yang sangat dekat. Wa qad madahallahu azza wa jalla fi kitabihi sabirin. Allah azza wa jalla telah memuji orang-orang yang bersabar di dalam Al-Qur'an. Allah puji orang-orang yang sabar di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa akhbara annahu yuwaffihim ujurahum bighairi hisab, dan Allah kabarkan bahwasanya Allah akan penuhi, cukupkan pahala Allah kepada orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Menunjukkan pahalanya sangat besar, tidak terhitung. Bukan 10, 70, 700, bukan, tapi bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Itu pahala sabar, menunjukkan pahala yang sangat besar. Wa akhbara annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihi al-aziz wa fathihi al-mubin. Dan Allah azza jalla juga mengkhabarkan bahwasanya Allah bersama dengan mereka orang-orang yang sabar. Allah akan senantiasa bersamai orang-orang yang bersabar dengan hidayahnya, petunjuknya, dengan pertolongannya yang perkasa, dan dengan fathihil mubin, kemenangan yang dia berikan secara nyata. Ini keutamaan dari orang-orang memiliki kesabaran. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah di sini maknanya adalah bukan ma'iyah zat. Bersamanya Allah di sini bukan berarti zat Allah itu bersatu dengan orang-orang yang sabar. Sebagaimana ini pemahaman wahdatul wujud, ma'iyah, mereka memahami bersatunya zat Allah dengan zat makhluk, dan ini sesuatu yang batil. Bukan demikian maknanya. Bersamanya Allah dengan orang yang sabar maksudnya apa? Maksudnya Allah akan menolong mereka, Allah akan senantiasa menjaga mereka, dan seterusnya. Itu ma'iyahnya Allah bersama as-sabirin. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'di ketika menuliskan makna innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, kata beliau, ay bil auni wan nasri wat ta'yid. Maksudnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah akan senantiasa membela, menolong, dan meneguhkan orang-orang yang sabar. Mereka akan senantiasa bersama pertolongan Allah azza wa jalla. Fadhafira as-sabiruna bihadhil ma'iyyah bi khairid dunya wal akhirah. Maka orang yang sabar dia akan meraih dengan kebersamaan Allah ini, dia akan meraih kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi modal seseorang akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat ketika Allah sudah bersamanya. Allah akan menolongnya, membelanya, Allah akan meneguhkannya. Maka dengan sebab tersebut dia akan mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihil batina wal zahirah. Dan dengan sebab ma'iyah dia bersama Allah azza wajalla, kebersamaannya Allah bersamanya, dia akan meraih kenikmatan-kenikmatan yang batin maupun yang zahir. Wa ja'ala subhanahu al-imamata fid dini munawwatatan bis-sabri wal yaqin. Bahkan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala jadikan al-imama fid din, kepemimpinan di dalam agama itu
senantiasa digantungkan dengan as-sabru wal yakin, sabar dan yakin. Al-imamah fid din, ya, kepemimpinan di dalam agama itu dikaitkan, digantungkan dengan as-sabru wal yakin, sabar dan dari yakin. Di mana Allah tabaraka taala berfirman, wa ja'alna, di dalam surah As-Sajdah ayat 24 Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka, ini kisah tentang Bani Israel. Ya, nanti kalau antum lihat ayat ini, Allah mengisahkan tentang Bani Israel, di mana Allah jadikan di tengah-tengah mereka para ulama-ulama yang mengajarkan kitabullah, ya, mengajarkan syariat Allah. Ya, Allah katakan wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel a'immah, pemimpin-pemimpin. Allah berikan di antara mereka, dijadikan di antara sebagian mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang mana pemimpin-pemimpin di Bani Israel tersebut senantiasa memberikan bimbingan dengan perintah Allah. Artinya mereka melaksanakan syariat. Kapan? Lamma sabaru, yaitu ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami. Sudah bisa? Ya, azan dulu habis itu kita lanjutkan. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya al-imamah fid din, kepemimpinan, kekuasaan di dalam agama yang Allah berikan kepada para pemimpin-pemimpin dari kalangan Bani Israel, itu ketika mereka telah meraih dua perkara ini. Itu lamma sabaru, ini yang pertama. Lamma sabaru, ketika mereka telah bersabar. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan dua sebab inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin di tengah kaumnya. Maka sunnah ini menjadi sunnatullah yang Allah akan berikan kepada setiap umat, siapapun di antara mereka, ketika mereka meraih dua hal ini, as-sabru wal yakin, maka mereka akan mendapatkan al-imamah fid din. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya, wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka bersabar, kata beliau, wa innama nalu hadhihi darajatal 'aliyata, dan sesungguhnya mereka, para pemimpin-pemimpin dari kalangan Bani Israel, di antara ulama-ulama mereka, dai-dai mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mereka mendapatkan kedudukan yang agung ini, ya, bisabri ala ta'allumi wa ta'limi wa da'wati ila Allah. Ketika mereka bersabar ketika mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari syariat Allah, bersabar ketika ta'lim, mengajarkan kitabullah, ayat-ayat Allah kepada kaumnya, wa da'wati ilaih, dan bersabar ketika menyerukan ayat-ayat Allah kepada kaum.
Ini yang pertama. Ketika mereka bersabar, baik bersabar ketika belajar, bersabar ketika mengajarkannya, atau bersabar ketika mengajak yang lain. Wal adza fi sabilih, dan juga bersabar ketika mendapatkan gangguan-gangguan di dalam jalan tersebut. Karena sudah menjadi sunnatullah, siapapun yang menempuh jalan ini, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Siapa yang menempuh jalan ini, yaitu mempelajari din, mengajarkannya, mendakwahkannya, dia akan mendapatkan sebagaimana didapatkan oleh generasi sebelumnya, yaitu apa? Al-adza fi sabil. Adanya gangguan-gangguan di dalam jalan. Gangguan ketika belajar, gangguan ketika mengajarkan ilmu, maupun gangguan ketika mendakwahkan. Itu sudah sunnatullah. Maka ketika mereka bersabar dengan ini semua, waqafu anfusahum an jimahiha fil ma'asi, dan ketika mereka mampu menahan nafsu-nafsu mereka dari keinginan-keinginannya di dalam bermaksiat. Jangan dikira orang-orang yang saleh itu tidak ada keinginan maksiat. Karena muncul keinginan seperti itu sebagai bentuk ujian keimanan. Maka ketika mereka mampu menahan dorongan-dorongan nafsunya, syahwatnya dari maksiat, wastirsaliha fi syahwat, dan bagaimana dia mampu menahan keinginan-keinginan syahwatnya, maka ketika itulah Allah berikan kepadanya a'immah fid din. Lamma sabar, kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Sa'di, wasalu fil imani bi ayatillah ila darajatil yaqin. Mereka di dalam mengimani ayat-ayat Allah, beriman dengan syariat Allah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab yang Allah turunkan kepada mereka, keimanan mereka sampai pada darajatil yakin, tingkat yakin, keimanan yang tinggi di dalam memahami ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Keimanan mereka sampai pada darajatul yakin, wa huwa al-ilmu tam al-mujibu lil amal. Yakin di sini kata Sa'di adalah ilmu yang sempurna, yang konsekuensinya adalah mendorong pemiliknya untuk beramal, mengamalkan ilmu. Adapun orang-orang yang baru sebatas mendapatkan ilmu belum ditolong sampai amal, maka dia sejatinya belum mendapatkan al-ilmu yakin, ilmu yang tam, yang sempurna. Maka ilmu yang sempurna ketika mendorong dia untuk bisa beramal. Wa innama wasalu ila darajatil yaqin. Kenapa mereka sampai kepada tingkatan ilmu yang yakin, keimanan, sampai pada tingkatan darajatil yaqin, tingkatan keyakinan? Kata Sa'di, li annahum ta'allamu ta'alluman sahihan. Karena mereka belajarnya dengan cara belajar yang benar. Jadi ketika mereka mempelajari ayat-ayat Allah, itu ta'allamu ta'alluman sahih, dengan cara belajar yang benar. Bagaimana didapatkan ilmu kalau belajarnya sudah tidak benar? Ini yang pertama, cara belajarnya diperhatikan, yaitu bagaimana mengambil ilmu secara benar dari para ahlinya, yang memang mereka orang-orang memilikinya. Ya. Wa akhadhul masail an adillatihal mufidah lil yaqin, dan mereka mengambil permasalahan-permasalahan yang mereka dapati dengan dalil-dalil yang memberikan faidah keyakinan. Famazalu yata'allamuna al-masail, mereka senantiasa mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut, wa yastadilluna 'alaiha bi katratid dalail, dan mereka berusaha istidlal, mengambil dalil-dalilnya dari apa yang mereka pelajari, ya, dengan banyak dalil-dalil yang dipelajari, hatta wasalu lidzalik, sampai mereka sampai pada tingkatan ilmu yang
yakin tersebut. Fasabru wal yaqinu tunalul imama. Fabis sabri wal yaqin, kata Sa'di, maka dengan kesabaran dan keyakinan tunalul imama fiddin, kepemimpinan di dalam agama akan diraih. Ya. Demikian juga ketika kita ingin meraihnya, hendaklah kita menempuh jalan ya orang-orang terdahulu yang telah meraih. Bukan dengan hanya semata-mata gelar, bukan hanya dengan semata-mata ya pengikut-pengikut palsu ya, yang kita banyak di antara orang sekarang berusaha mengangkat dirinya ya dengan mendakwakan sesuatu yang dia tidak miliki ya. Maka ketika dia mendapatkan imamah kepemimpinan, maka sejatinya ini pemimpinan yang palsu. Suatu saat pasti akan hilang, akan Allah tunjukkan hakikat sesungguhnya. Maka al-imamah fid din yang benar, ikhwani wa akhwati azanillah, yaitu siapapun akan diraih ketika dia memiliki dua kriteria ini. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, bersabar dan yakin dengan ayat-ayat Allah. Bersabar ya dengan senantiasa menundukkan nafsunya, baik bersabar di dalam menjalankan ketaatan, bersabar di dalam menahan nafsunya dari kemaksiatan, atau bersabar di dalam menerima takdir-takdir Allah Azza wa Jalla dan meraih keyakinan dengan cara belajar yang benar ya melalui dalil-dalilnya dari bimbingan para ahlinya. Ini ya keutamaan sabar. Wa akhbara ta'ala anna sabra khairun li ahlihi muakkidan bil yamin. Faqala, Allah juga mengkhabarkan bahwasanya kesabaran itu jauh lebih baik bagi pemiliknya. Artinya kalau dia bersabar itu lebih baik. Dan Allah kuatkan ini dengan sumpah. Allah berfirman di dalam surah, di dalam Al-Qur'anul Karim, wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Dan jika kalian bersabar, maka sesungguhnya kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wa akhbara anna ma'as sabri wa taqwa la yadurru kaidul aduwi walau kana dha taslitin. Allah juga mengkhabarkan di dalam pada halaman 82, Allah juga mengkhabarkan bahwasanya dengan kesabaran dan ketakwaan, bersama kesabaran dan ketakwaan, maka tipu daya musuh itu tidak bermanfaat. Ya. Tipu muslihat musuh itu sama sekali tidak membahayakan. Ketika seorang muslim punya senjata itu apa? As-sabru wa taqwa. Makanya tadi di awal beliau mengatakan sabar itu adalah jundan ghaliban la yuhzan, seperti pasukan yang selalu menang tidak bisa terkalahkan. Wasariman la yanbu, seperti pedang tajam yang tidak pernah meleset sasarannya. Di sabar dan takwa ini senjata orang mukmin. Sehebat apapun tipu daya musuh, ketika orang mukmin memiliki dua senjata ini, as-sabr wa taqwa, maka tidak ada sedikit pun madarat tipu daya mereka. Makanya kita lihat dahulu bagaimana para pendahulu kita ya, bahkan ketika mereka ya menyeru kaumnya atau pasukannya di medan jihad, medan perang, yang senantiasa mereka perhatikan keadaan apa? Keadaan ketakwaan mereka, kesolehan amal-amal pasukannya. Bukan hanya semata-mata persiapan fisik. Persiapan fisik diperintahkan, memang kita diperintahkan. Tetapi di sisi yang lain kesiapan hati juga diperhatikan. Kesolehannya, ketakwaannya. Kalau ada kemaksiatan diperintahkan untuk segera bertaubat, istighfar. Karena mereka memahami sumber kemenangan pasukan kaum muslimin di antaranya apa? As-sabr wa taqwa.
kesabaran dan ketakwaan ini adalah ya perkara yang dengan sebabnya segala macam tipu daya yang musuh itu tidak bermanfaat. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 120. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa. Ini berarti syarat. Kalau ada kalimat in itu in syartiyah namanya, in syarat. Ya. Jika itu syarat. Jika kalian bersabar dan bertakwa, as-sabru wa taqwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka sedikit pun tidak membahayakan. Ya. Innallaha bima apa nih kok ta'maluna mungkin ya. Salah ketik ketemu sini. Innallaha bima ta'maluna muhit, ya. Atau ya'maluna, coba nanti dilihat di ayatnya, kayaknya salah ketik di sini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Maka di sini ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, maka seorang mukmin ya dia harus bisa memahami bahwasanya di antara ya senjata yang bisa dia lakukan untuk melawan musuh-musuhnya adalah dengan as-sabru ya wa taqwa wal yakin, ya, kesabaran dan keyakinan, kesabaran dan ketakwaan. Karena Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan kalian bertakwa, la yadurruhum kaiduhum syai'a, maka tipu dayanya sama sekali bermanfaat. Wa anaqul falaha bis sabri wa taqwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengkaitkan al-falah. Al-falah itu artinya kemenangan. Bis-sabri wa taqwa, dengan kesabaran dan ketakwaan. Seseorang dikatakan mendapatkan al-falah, kemenangan itu kalau dia memenuhi dua perkara, meraih dua hal. Seorang dikatakan meraih al-falah, kemenangan kalau dia meraih dua hal. Yang pertama apa? Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia bisa selamat dari apa yang dia tidak inginkan. Baru dikatakan dia seorang yang meraih kemenangan. Ya, meraih apa yang diinginkan, yaitu surga dan kenikmatannya, dan terbebas terselamat dari apa yang senantiasa dia takutkan, yaitu azab Allah neraka. Ya. Al-falah ay al-fawzu was-sa'adah wan-najah. Yang dimaksud dengan kemenangan di sini seorang meraih al-fawz, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, wan-najah, dan keselamatan. Berhasil meraih apa yang dia inginkan dan selamat dijauhkan dari apa yang dia takutkan. Itulah al-falah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Perintah untuk sabar. Wasabiru, sabiru artinya apa? Kuatkanlah kesabaran. Bukan hanya bersabar, tapi diperintahkan untuk menguatkan kesabaran. Al-mulazama wal istimrar ala sabar. Ini dikatakan di dalam kitab tafsir. Yang dimaksud dengan sabiru, ya, dengan dipanjang-panjang sabiru, maksudnya senantiasa menetapi ya di atas sikap kesabaran, teguh kokoh di atas sikap kesabaran, itu sabir. Warabitu, dan senantiasa irbat, yaitu menjaga perbatasan, ya, menjaga perbatasan, bersiap siaga dalam menjaga perbatasan negeri. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian meraih kemenangan al-falah. Maka di dalam ayat ini
Allah sebutkan di antara syarat meraih kemenangan apa? As-sabr wa taqwa. Bersabarlah dan bertakwalah. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, meraih keberuntungan. Wa akhbara an mahabbatihi li ahli. Allah juga mengkhabarkan kecintaannya kepada orang yang bersabar. Cintanya Allah kepada orang yang bersabar. Wa fi dzalika a'zamu targhibin liraghibin. Dan berita tentang kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang sabar ini adalah sebesar-besar motivasi bagi orang yang mencari motivasi. Ya. Motivasi dalam beramal ketika dia dikhabarkan Allah Zat yang Maha Agung mencintai. Ini sangat memotivasi seorang untuk beramal. Ya, bersemangat di dalam beramal ketika Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Kecintaan Allah ini sesuatu yang besar. Ya. Ketika Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang bersabar, maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berusaha untuk meraih sikap sabar. Wa basyara as-sabirina bi thalathi kullin minha khairun mimma alaihi ahlu dunya yatahasadun. Allah juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dengan 3 perkara yang itu ya masing-masing dari 3 perkara itu merupakan kebaikan yang senantiasa ahli dunia merasa iri dengannya. Ahli dunia iri dengan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Siapa mereka as-sabirin? Allah jelaskan pada lanjutannya, yaitu orang-orang yang apabila mereka telah tertimpa suatu musibah, mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Ya, kita itu milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Kita semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Maka itulah orang-orang yang bersabar yang ketika ditimpa musibah mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, alaihim salawatu min rabbihim, mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Ya. Wa rahmah, dan juga mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Ya. Salawat dari Allah, keberkahan dari Allah, rahmat kasih sayang Allah dan hidayah, ini yang diiringi oleh setiap ahli dunia. Ya. Ini semua ya diraih dengan kesabaran. Ketika dia ditimpa suatu musibah, lisannya mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bukan hanya lisannya yang mengucapkan, tentunya diiringi dengan hatinya. Ya, permasalahan terkadang kita ya banyak tidak paham ketika mengucapkan kalimat ini. Ya. Ya, artinya saja mungkin tidak ngeh, tidak tahu. Apalagi sampai memahaminya, memaknainya. Ya, kandungan dari kalimat istirja ini sangat besar. Apabila seorang hamba ketika dia ditimpa musibah, dia lisannya mampu mengucapkan kalimat ini dan hatinya memahami keagungannya, kandungannya, maka itu akan menjadi penolong dia untuk bisa bersama. Inna lillah, kita itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kalau kita milik Allah, maka ketika diri kita diambil, anak istri kita diambil, atau harta kita diambil, itu semuanya milik Allah. Dan kita nanti juga akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla.
wa ja'ala al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Allah jadikan kemenangan dengan meraih surga, keselamatan dari neraka, la yukhti bihi illa sabirun, tidaklah luput dari dua hal ini, meraih kemenangan surga, diselamatkan dari neraka, itu tidak akan luput darinya orang-orang yang sabar. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku beri balasan kepada mereka pada hari ini bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Disebabkan karena apa? Kesabaran mereka. Di balasan yang Allah berikan karena kesabaran mereka, annahum humul faizun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Wa khassa fil intifa'i bi ayatihi ahlas sabri wa ahlas syukri tamyizan lahum bi hadzal hadzil mawfur. Allah juga khususkan hanya orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Ahli sabar dan ahli syukur, merekalah yang mampu mengambil manfaat ayat-ayat Allah. Ya. Hanya mereka, tidak yang lain. Orang-orang yang mampu bersabar dan yang mampu bersyukur, mereka itulah orang-orang yang mampu mengambil manfaat kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat Allah Azza Jal, tamyizan lahum bihadzal hadzil mawfur. Ini sebagai bentuk keistimewaan orang-orang yang sabar dan syukur, ya, dengan karunia yang sangat besar ini. Faqala fi arba'i ayatin min kitabihi jalla wa ala. Allah sebutkan dalam 4 ayat di dalam Al-Quran. Semua redaksionalnya sama. Ya. Allah sebutkan inna fi dzalik, sesungguhnya yang ada di dalam demikian itu, yang ada pada demikian itu, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang bersabar lagi bersyukur. Allah sebutkan ini di dalam 4 ayat di dalam Al-Quran. Saya bacakan 4 ayat tersebut. Yang pertama di dalam surat Ibrahim ayat yang kelima. Di dalam Ibrahim ayat kelima Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, agar dia an ukhrija qaumaka, agar hendaklah engkau mengeluarkan kaummu minadh dhulumati ila nur, dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang ada pada demikian itulah ayat, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, likulli sabarin syakur, bagi orang yang bersabar lagi bersyukur. Juga di dalam surat Luqman, kalau tadi surat Ibrahim ayat yang kelima, di dalam surat Luqman ayat 31 Allah juga berfirman, Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya ya kapal atau perahu dia berjalan di laut bi ni'matillah, disebabkan nikmat Allah, liyuriyakum min ayatih, agar Allah perlihatkan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Kemudian Allah tutup apa? Inna fi dzalika, sesungguhnya yang pada demikian itu la ayat, terdapat tanda-tanda kebesarannya, liqaumin
likulli sabarin syakur. Bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Juga di dalam surat Saba ayat 19 Allah juga berfirman, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan juga di dalam surat Asy-Syura ayat 33 Allah berfirman, in yasha yuskinir riha fayadlalna rawakid ala dhahri inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inilah ikhwani wa akhwati a'azakum keutamaan tentang sabar dan juga syukur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keajaiban kehidupan orang mukmin dikaitkan dengan dua perkara ini. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun lahu wa laysa dzaka illa lil mu'min. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril, sungguh menakjubkan urusan kehidupan orang beriman. Kenapa menakjubkan? Karena semua keadaan orang mukmin itu baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu khairun lah. Semua urusan orang beriman, apapun keadaan yang Allah berikan dalam kehidupannya, itu menjadi kebaikan bagi orang mukmin. Kemudian Nabi mengatakan walaysa laka illa lil mu'min. Keadaan seperti ini enggak bisa didapati kecuali orang mukmin. Artinya selain orang beriman tidak mendapatkan keadaan demikian. Semua apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupannya menjadi sebab dia meraih kebaikan. Itu orang mukmin. Ya. Apapun yang Allah berikan itu sebab dia meraih kebaikan. Tidak ada satupun takdir yang Allah takdirkan melainkan itu menjadi wasilah dia meraih kebaikan. Dan itu perkara yang menakjubkan. Bagaimana bentuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu syarra'u syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kalau dia diberi kenikmatan dia bersyukur. Maka mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan terus menjadi sebab kebaikan dalam kehidupan. Wa in asabathu dharra'u sabar. Sebaliknya ketika diberi ujian-ujian, kesempitan, kesusahan, dia pun bersabar. Fakana khairan lah. Maka kesabaran ketika mendapati ujian itu jadi sebab kebaikan. Sebab kebaikan. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, maka ketika mendapatkan nikmat dia kufur. Dia kufur nikmat. Dia tidak gunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Bahkan dia jadikan nikmat tersebut wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya orang-orang yang kufur. Maka sejatinya nikmat itu adalah azab bagi dirinya. Karena nikmat yang Allah berikan itu seperti istidraj. Semakin diberi nikmat, semakin dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka sejatinya nikmat-nikmat tersebut akan menjadi sumber azab dia. Mana petaka dia nanti di akhirat. Karena semakin diberi nikmat semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, ketika dia diuji dengan kefakiran, dengan musibah dan seterusnya, maka dia tidak bersabar, dia bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla, maka suudzonnya dia, tidak sabarnya dia akan merusak keimanannya, menjadikan dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka inilah as-sabru wasyukur. Was-sabru akhiyatul mu'min. Kata beliau, sabar itu seperti tali pancangnya orang mukmin. Allati yajulu thumma yarji'u ilaiha. Yang mana orang mukmin akan mengelilinginya kemudian dia kembali kepadanya. Kembali kepada tali pancang tersebut. Wasaqa imanahu allati la'timada lahu illa 'alaiha. Dan kesabaran ini akan membimbing keimanannya
kepada sesuatu yang tidak ada sandaran bagi keimanannya kecuali dengan bersabar. Fala imana liman la sabara lahu. Tidak ada keimanan bagi orang tidak punya kesabaran. Wa in kana fa imanun qalilun min ghayati dha'fi. Kalaupun ada keimanan, orang-orang tidak punya kesabaran, maka imannya sedikit dan lemah. Imannya sangat sedikit dan lemah. Wa sahibuhu mimman ya'budullaha ala harfin. Orang yang punya keimanan seperti ini, keimanan yang tidak diiringi dengan kesabaran, maka keimanan seperti ini ya, pemiliknya sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah di tepi jurang. Artinya sangat membahayakan. Dia bisa jatuh di dalam kekufuran wal iyad billah. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Maka orang-orang yang seperti ini yang tidak punya kesabaran di dalam keimanannya, kalau dia dapatkan kebaikan, dapatkan nikmat, dia merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Sebaliknya kalau dia ditimpa ujian, ditimpa fitnah, hatinya berpaling dari keimanan. Ini orang yang tidak punya kesabaran dengan keimanan. Ini dia bahaya, seperti orang di tepi jurang. Kalau dapat kebaikan dia merasa ridho, merasa senang. Kalau diberi ujian, diberi kesempatan, dia pun berbalik ke keimanannya, meninggalkan jalan iman, akhirnya dia meraih kerugian dunia dan akhirat. Walam yuhid minha illa bisaqah al-khasirah. Ya. Fa khairu Isa adrakahu as-su'ada'u bisabrihim wa taraqqu ila a'lal manazili bisyukrihim wa saru baina janahi sabri wa syukri ila jannatin na'im. Maka orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan sebab kesabaran mereka. Dan dia akan menaiki tingkat-tingkat kemuliaan, ya, tingkat-tingkat kemuliaan nanti di surga, itu dengan syukur yang ada pada diri mereka. Dan mereka senantiasa berjalan di antara dua sayap ini, yaitu sayap kesabaran dan syukur. Ini ibarat sayapnya burung. Burung itu kalau terbang atau melihat sayapnya, ya, selama-lamanya sama atau ganti-ganti posisi? Bergantian. Kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Kadang dia angkat sayap kanannya, turunkan sayap kirinya, angkat tangan kiri, turunkan sayap kanan. Demikian kehidupan kita. Ada kalanya kita kuatkan kesabaran, ada kalanya kita kuatkan rasa syukur. Ini ibarat dua sayap kita ketika kita ingin berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dengan bermodalkan sabar dan syukur. Kalau rusak salah satu dari sayap ini, maka kita akan gagal sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana burung tidak akan terbang sampai kepada tujuannya, sarangnya, kalau salah satu dari sayapnya rusak. Maka seorang mukmin juga demikian, dia akan gagal dalam kehidupannya, tidak sampai kepada keridhaan Allah kalau dua sayapnya kesabaran dan syukur itu rusak. Maka dia harus senantiasa gunakan kedua sayap ini di dalam berjalan menuju Allah Azza wa Jalla untuk meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Walamma kana al-iman nisfain, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Dan ketika keimanan itu terbagi menjadi dua, sebagian itu sabar, sebagian itu syukur, kana haqiqan ala man nas'a nafsah, maka menjadi kewajiban bagi setiap siapa saja yang ingin memberikan nasihat pada dirinya, wa ahabba najataha, dan dia menginginkan keselamatannya,
wa athara sa'adataha, dan dia lebih mengutamakan kebahagiaan nanti dia di akhirat, an la yahmila hadainil aslain, hendaklah dia tidak menyanyiakan dua pangkal ini, dua pokok ini, yaitu sabar dan syukur. Kalau memang dia ingin memberikan nasihat pada dirinya, kalau dia ingin menjadi orang yang selamat, kalau dia ingin menjadi orang yang bahagia di dalam kehidupannya, hendaklah dia tidak pernah meremehkan atau melalaikan dua pokok ini, yaitu sabar dan syukur. Wa an yaj'ala sayrahu ila Allah baina hadaini tariqain, dan hendaklah dia jadikan perjalanan dia ketika menuju Allah Azza wa Jalla, dia jadikan dua sayap ini sebagai sayap yang senantiasa membersaminya di dalam perjalanan, itu sayap sabar dan syukur. Wa liyaj'alallahu yawma liqaihi ma khairil fariqain, dan dia pun berharap agar Allah jadikan hari ketika dia bertemu dengan Allah, dia adalah hari di mana dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari dua golongannya yang Allah binasakan. Akhwani wa akhwati a'azzallahu, ini sebagai muqaddimah atau pengantar tentang pembahasan sabar. Dan insyaallah apa itu makna sabar, apa itu hakikat kesabaran, bentuk-bentuk kesabaran, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh beliau pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajiannya biidznillah pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.